Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dalam event IICP ini tahun ini yang dilaksanakan di Untas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya pada sesi call for paper, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul efikasi diri terhadap keputusan karir dan keraguan karir. Saya satu tim penelitian dengan asisten saya yaitu Wahyuning Tias Firdaus dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah. Berikut adalah profil saya ya. Eh, Bapak Ibu hadirin semuanya bisa melihat profil saya selengkapnya pada ORCID ID maupun website Research ID saya, kemudian Sinta ID saya ya, itu komplit termasuk tidak hanya karya ilmiah yang di Google Scholars maupun di Scopus ya serta Google Scholar saya. Oke, pendahuluan kenapa saya memilih tema keraguan karir ya. Masa remaja saat berada pada tahap pendidikan sekolah menengah memiliki tugas perkembangan yang harus dilakukan diantaranya mengambil keputusan terkait karir ya. Dan itu terus berulang dan itu masih menjadi masalah hingga tahun 2020 ya, riset yang dipublikasikan oleh Ledvin ya dan kawan-kawan. Nah, membuat pilihan karir adalah proses yang sangat menantang bagi remaja yang seringkali tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman yang diperlukan untuk keputusan karir yang terinformasi. Nah, mereka ini ada banyak faktor yang berpengaruh gitu kan, di antaranya adalah pengaruh dari teman sebaya atau konformitas. Nah, kalau remaja ini memiliki efikasi diri terhadap keputusan karir, otomatis dimungkinkan dari beberapa riset Profesor Itamar Tegati hingga tahun 2020 menyatakan ada kemungkinan besar bahwa mereka itu bisa meminimalisir pengaruh konformitas teman sebaya itu di dalam pengambilan keputusan karir ataupun career choice ya, pemilihan karir. Nah, pengambilan karir di Indonesia itu dilakukan di dua tahap pendidikan. Ada sebagian di tahap pendidikan sekolah menengah pertama karena mereka hendak langsung memilih sekolah kejuruan, dalam hal ini adalah SMK, dan sebagian melakukan di sekolah menengah atas karena baru mengambil kekhususan program pendidikan di level pendidikan tinggi. Sehingga memang pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah kami khususkan yang hendak menentukan karir untuk pendidikan tinggi yaitu di sekolah menengah atas ya. Sedangkan untuk di sekolah kejuruan itu ada beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan. Sedangkan di sekolah menengah atas sepanjang peneliti cari di Google Scholars dengan tema keraguan karir dan lain sebagainya maupun kesulitan pengambilan keputusan karir masih amat sangat sedikit penelitian yang dilakukan. Itu pun belum dipublikasikan, baru sebatas tesis maupun tugas akhir mahasiswa S1 yang dalam bentuk skripsi. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Partisipan penelitian ini ada 378 siswa kelas 10 dan kelas 11 yang terdiri dari 176 siswa laki-laki dan 202 siswa perempuan. Ring usia partisipan penelitian ini adalah 15 hingga 20 tahun dengan rata usia 16,1 tahun. 200 siswa, 10 siswa dari sekolah negeri dan 168 siswa dari sekolah swasta. 193 siswa dari jurusan MIPA atau Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, 123 siswa dari jurusan IPS, dan 62 siswa dari jurusan Bahasa. Ada dua instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu skala efikasi diri terhadap keputusan karir yang dikembangkan dari teori postulat kompetensi kematangan karir yang diteliti oleh J. Kreitz tahun 1965 dan 1961, yang kemudian dikoreksi konstruk ukurnya menjadi 5 area pengembangan karir pada tahun 1996 oleh Kreitz sendiri dan telah diadaptasi dan digunakan dalam pengukuran Indonesia oleh Arjanggi ya tahun 2020 di dua penelitian yaitu pada siswa SMA dan mahasiswa.
Nah, yang kedua adalah skala keraguan karir tersusun berdasarkan teori anteseden keraguan pemilihan jurusan oleh Osippo. Teori ini pertama kali ditemukan tahun 1976, kemudian dikembangkan konstruknya dalam penelitian Hartman yang terbagi dalam dua aspek yaitu decision and indecision tahun 1982 dan 1982 ya, dua kali publikasi. Namun demikian, 16 item keraguan karir itu hanya ada dua aspek dari decision item itu yang tidak memenuhi indeks daya diskriminasi item yang baik. Itu ditemukan dalam Hartman tahun 1982 dan 83. Nah, perkembangan selanjutnya oleh von Dracek tahun 1990 dan kawan-kawan ya, dia mengembangkan konstruk ukurnya yang menemukan ada 4 konstruk ukur ya. Ada 4 konstruk ukur di dalam penelitian von Dracek tahun 1990 dan dasar penelitian von Dracek ini yang kita gunakan untuk penyusunan skala ukur keraguan karir ya. Kemudian hasil dan pembahasan penelitian ini tidak ada perbedaan gender dalam efikasi diri terhadap keputusan karir maupun keraguan karir. Nah, tentu saja ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Arzangi bahwa ada perbedaan maupun penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh uh, Hartman ya maupun Osippo. Nah, namun demikian dalam penelitian Arzangi tahun 2020 ditemukan bahwa untuk efikasi diri terhadap keputusan karir itu pada mahasiswa ada perbedaan. Nah, siswa laki-laki memiliki efikasi diri terhadap keputusan karir itu lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan mahasiswa perempuan. Kemudian temuan yang kedua pada penelitian ini yaitu ada korelasi antara efikasi diri terhadap keputusan karir dengan keraguan karir. Jadi semakin tinggi efikasi diri terhadap keputusan karir, maka semakin rendah keraguan karir karena nilai korelasinya adalah negatif yang berarti pada variabel bebas itu tinggi, pada variabel tergantung akan semakin rendah. Penelitian ini memberikan rekomendasi ke depan bahwa perlunya ada intervensi yang berbasis efikasi diri terhadap keputusan karir melalui beberapa pelatihan maupun bimbingan karir yang dirasa mampu meningkatkan efikasi diri terhadap keputusan karir remaja. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan untuk artikel yang kami susun. Daftar referensi yang kami gunakan untuk artikel jurnal ada 21 artikel. Untuk buku, yaitu buku metodologi ada 1 buku, kemudian proceeding ada 2 artikel proceeding. Terima kasih atas perhatiannya dan responnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian mungkin ada kesalahan dalam berkata-kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.